ada teman-teman yang masuk, tolong di admit aja Luke ya. Oke. Nah, itu lihat teman-teman, indikasinya sebenarnya banyak banget gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting kita tuh baginya jadi dikit aja. Infeksi, trauma, chest pain, apa asma, kita curiga ke arah asma. Dan yang paling sering indikasi di klinis ya, buat ronsen itu biasa dyspnea atau batuk kadang juga bisa. Terus batuk berdarah, hemoptysis itu juga sangat sering. Dan satu lagi yang nggak boleh kita lupa itu massa. Karena bisa juga dideteksi oleh X-ray, walaupun bukan pemeriksaan penunjang yang terbaik. Tapi itu bisa jadi incidental finding di X-ray gitu. Nah, tapi kita biasa lihatnya itu anterior posterior atau posterior anterior, tapi sebenarnya juga ada indikasi untuk lateral chest X-ray. Nah, tapi sangat jarang kita lakuin lateral chest X-ray dan indikasinya itu biasanya itu kalau ada curiga ada sebuah massa atau ada konsolidasi di bagian retrosteral atau retrokardiak yang tidak bisa diapresiasi dengan gampang melalui pemeriksaan anterior posterior sehingga kita perlu memvisualisasikannya secara 3-dimensional menggunakan lateral chest X-ray. Atau yang lebih baik lagi ntar bisa dengan CT scan juga begitu. Nah, ini aku mau jelasin sedikit tentang prinsip ya. Kalau di radiologi itu karena ini adalah sinar ya. Sinar itu memancarkan energi gitu. Energi itu akan diserap oleh jaringan-jaringan. Dan tergantung dengan densitas molekuler dari jaringan tersebut, dia akan mengabsorpsi seberapa banyak radiasi yang disinari. Nah, semakin dia dense, semakin dia akan lebih putih, menjadi radio opak gitu. Nih contohnya ya, metal paling atas karena dia kan tentunya paling densitasnya paling tinggi ya. Terus karena ada bone, muscle dan dikontraskan dengan yang paling rendah itu ada air dan fat. Ini kalian lihat di sini nih. Air dibandingkan kalian lihat dengan lihat nih, vertebranya ini kan bone nih. Airnya kan lebih hitam ya. Kalau kita bilangnya hitam itu radiolucent. Ini radio opasitas, tapi kalau di sini kita bilangnya radio lusen. Tapi kalau dia putih kita bilangnya radio opak. Gitu. Nah, ini kembali lagi teman-teman ini nggak usah benar-benar nggak usah dihafalin ya. Tapi dari kita mengerti prinsip dasar ya kita bisa mengkira-kirakan dan menggunakan objek-objek yang ada di kita tahu densitasnya itu sebagai patokan. Jadi seandainya suatu hari ada kista di dalam rongga toraks, ya udah kita lihat aja nih kistanya, dia beneran kista gak isinya air atau dia sebenarnya massa. Nah, dia gimana? Tergantung densitasnya. Gitu. Nah, berikutnya ini sama ya. Kurang lebih sama ini bener-bener ini ada contoh ininya. Nih, kalau di sini kan dia ini pacemaker ya. Nah, pacemaker kan terbuat dari metal ya. Jadi kalau kamu lihat tuh bandingin opasitasnya nih dengan vertebra atau ini vertebra ini costa. Kamu bandingin begini nih. Kan dia lebih putih ya. Jadi ini menunjukkan nih prinsip-prinsip dasarnya benar-benar bisa dipakai gitu. Dan gak jarang juga sering ada benda-benda metal di pemeriksaan radiologi. Nah, tapi sebelum kita mau bahas nih kayak tentang gimana interpretasinya, kita tuh harus tahu imaging itu ya, radiologi pada konvensional itu hanya melihat anatomi. Dan apabila kita membilang anatomi, artinya kita harus tahu dulu nih di dada nih anatominya ada apa aja. Aku rasa teman-teman pasti semuanya udah fasih dengan anatomi, tapi sedikit review aja. Ini tentunya kan ini ada rongga toraks ya, yang ditutup oleh kosta-kosta ya, yang seperti tadi kita lihat semuanya. Terus apabila kosta-kostanya dipotong, dibuka, kita bisa melihat ada paru-paru ya yang tadi mengembang. Kalau dia mengembang dan diisi udara, dia akan warnanya menjadi hitam ya, karena udara kan tentunya densitasnya rendah. Kemudian di sini yang nggak tervisualisasikan di sini ada jantung dan great vessels-nya di sini. Dan di bawah situ ada diafragma, ada otot juga. Dan di sini ada rongga mediastinum yang bisa terisi timus. Nah, ini teman-teman nih boleh nih, sekarang juga teman-teman boleh langsung screenshot atau boleh difoto pakai HP. Nah, ini nih contekan sebenarnya buat norma anatominya ya, seperti yang tadi saya sudah bilang ya. Di dalam rongga dada itu ada yang terisi paru, yang terisi udara, makanya hitam. Ada tulang-tulang yang densitasnya lebih tinggi dari udara, makanya dia lebih putih. Dan juga ada yang soft tissue. Nah, di sini ini dia itu adalah soft tissue berisi juga dengan air karena dia adalah darah. Jadi dia itu bisa dibilangnya
lebih radio opak daripada ini lebih radiolucent. Makanya dia lebih putih kalau jantung. Terus di bawah sini ada diafragma, kemudian di bawah itu kan ada rongga-rongga. Terus nih perhatiin nih di sini nih. Orang lain. Nih di sini nih. Ini adalah gas yang ada di abdomen begitu. Jadi dia bisa tampakannya radiolucent juga. Nih teman-teman kalau udah pada screenshot atau foto nih boleh chat di kolom komentarnya, aku tungguin nih. Soalnya ntar kedepannya kasus-kasus itu kan pasti teman-teman, apalagi yang jarang lihat pasti bingung ya. Itu di struktur apa sih? Itu di mana sih? Nah, kita sambil kita bahas kasus, teman-teman sambil ada contekan normal chest anatomy. Ntar kedepannya kalau udah lebih bisa pasti akan meninggalkan contekannya gitu. Tapi untuk sekarang teman-teman jangan lupa screenshot ya. Udah, ini aku baca di kolom chat nih. Teman-teman udah pada ini ya, ada pada screenshot ya. Oke nih teman-teman, ntar kita balik lagi ya kalau misalnya teman-teman ada bingung. Nah, prinsip dasar yang tadi, densitas. Densitas itu kan apabila densitasnya berbeda, dia akan menimbulkan perbedaan warna, di mana lebih tinggi densitasnya, semakin putih. Nih aku ulang-ulang terus nih. Nah, tapi ada kalanya di mana densitas pada dua struktur yang berdekatan itu memiliki densitas yang sama. Nah, contohnya kapan? Pada saat adanya konsolidasi karena ada pneumonia. Nah, coba teman-teman langsung kita praktek. Di yang tadi kan udah ada tuh yang foto normalnya. Nih, coba teman-teman di sini kalau pada bisa anotit, mungkin bisa dianotit yang aneh di mana nih? Di gambar yang ini nih. Di gambar ini nih. Anehnya di mana? Kalau teman-teman itu jangan takut salah. Ya. Coba kalau teman-teman bingung, teman-teman bandingin kiri dan kanan ya. Ini kan item-itemnya masih kelihatan ya. Ini itemnya ya. Terus dah di sini nih. Ini lebih putih dibandingkan sini nih. Lihat teman-teman yang ini sama ini. Lihat A sama B. Lebih putih A atau B? Coba teman-teman jawab dulu. Lebih putih A atau B? Ya, oke. Mantap, mantap. Ya, betul, betul. Semuanya bilang A ya. Betul. Karena lihat ya, A dan B. A itu lebih putih. Kenapa bisa lebih putih? Artinya di dalam paru-parunya terisi sedikit cairan. Nah, kapan bisa terisi cairan? Nah, cairan di dalam paru-paru itu bisa terjadi karena adanya infeksi yang meningkatkan permeabilitas kapiler atau apabila terjadi peningkatan tekanan hidrostatik seperti heart failure gitu. Tapi di pasien ini kan dia hanya satu sisi. Nah, jantungnya agak gede. Jadi kemungkinan besar nih pasiennya pneumonia. Nah, tapi pneumonia sebenarnya di mana sih lobusnya? Nah, makanya kita lihat ini ada contekan lagi nih. Ini boleh lagi nih, difoto lagi nih. Yang silhouettes. Nah, jadi kalau di sini kan dia di sini ya. Buremnya di sini ya. Buremnya di sini ya. Kita nggak bisa lihat struktur jantung yang batas jantung kanannya kan nggak kelihatan tuh. Nah, jadi kalau itu nggak kelihatan, artinya kemungkinan besar ada air yang dekat struktur jantung kanan. Dan apabila tidak ada batas jantung yang jelas, kita bilang namanya silhouette sign-nya positif. Dimana seharusnya itu harusnya silhouette sign itu misnomer. Kalau nggak ada, baru dibilangnya positif gitu. Kalau di sini artinya curiganya right middle lobe-nya ada pneumonia gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya ini sama lagi. Ini semuanya bisa teman-teman lihat aja. Kalau di dua kan itu di right diaphragma ya. Nah, itu biasa di lower lobe lung disease nih. Tapi kalau kayak gini pattern-nya dia bukan pneumonia ya. Oke. Sama, ini juga sama ya. Aku skip aja. Nah, kita sekarang belajar gimana caranya kita bisa baca X-ray secara sistematis. Nah, tapi teman-teman ingat nih, kita tuh diajarin dulu sama radiologi itu untuk bisa baca secara sistematis. Tapi nggak mungkin kalian baca secara sistematis di klinis. Iya nggak? Pasti langsung interpretasi apa, penyakitnya apa gitu. Tapi kita tetap pelajarin supaya kita jangan ada yang kemis. Jadi pertama, sebelum kita mulai. Sistematis itu kita mulai dari identitas, date and time, ref light markernya kita ada. Kita harus ada identifikasi tuh. Kalau nggak ada, kita lihat posisi jantungnya. Posisi jantungnya kita lihat dia ada di kiri nggak. Walaupun ada kondisi seperti dextrokardia, tapi kalau nggak ada markernya, pertama itu radiologi udah salah.
karena gak ada marker ya, jadi udah bukan salah kalian. Dan kan kalau tebak itu, what are the chances pasiennya ternyata dextrocardia, kan aneh gitu ya. Dan kita pasti juga reference back to pemeriksaan fisik gitu. Nah, kalau assess image quality, rotasi, inspirasi, proyeksi, exposure. Ini aku gak bakal jelasin lebih lanjut, nih udah sempet dibahas di Instagram kita, di Study Sito. Kalau teman-teman ntar abis ini mau bahas tentang image quality, maksudnya seperti apa, boleh ntar chat di kolom komentar gitu. Kalau kita masih ada waktu. Tapi ini kan udah ada, ntar boleh langsung cek link Instagram kita atau cek Instagram kita. Di situ aja bacanya. Soalnya itu ya gampang banget kayak baca aja gitu. Aku mau jelasin hari ini lebih ke kita approach-nya gimana ke radiologi. Nah, jadi kalau dibilang secara sistematis ada beberapa cara ya teman-teman untuk melihat chest X-ray. Teman-teman pasti sudah agak asing dengan ABCDE of X-ray gitu. Airway, breathing, circulation, disability, and everything else gitu. Tapi ada juga orang-orang yang pakai namanya checklist approach, seperti yang di kiri, yang ini. Nah, tapi prinsip dasarnya itu sama aja. Kita mau lihat X-ray itu supaya tidak ada yang kemis. Nah, ada juga yang lihatnya itu dari luar ke dalam. Ada juga orang yang lihatnya dari dalam keluar. Nah, pertanyaannya yang mana yang paling benar? Tidak ada yang mana yang paling benar. Yang paling benar kalau kalian bisa diagnosis. Itu dia yang paling benar. Gak peduli caranya gimana, aku sih sukanya pakai ABCDE. Kalau kalian suka pakai yang lain, silahkan aja. Yang penting ujung-ujungnya diagnosisnya semoga kita bisa sama gitu. Nah, kenapa aku suka pakai ABCDE? Karena kalau ABCDE, aku cara lihatnya itu kayak aku ngelihat X-ray itu dalam beberapa capture gitu. Airway. Kalau kalian ngomongin airway, kalian tuh fokusnya di sini aja. Di region ini nih. Di X-ray nih. Kalian nggak usah lihat kemana-mana dulu. Kalau kalian pakai ABCDE, kalian di sini aja nih lihatnya nih. Trakea, main bronchus, dan percabangan-percabangannya. Gitu. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus tanya. Trakeanya terlihat nggak? Ada stenosis atau nggak? Ada deviasi atau nggak? Oklusi ada atau nggak? Foreign body ada atau nggak? Nah, begitu. Kalau kalian udah make sure itu airway-nya aman, ya sudah. Yang paling sering itu kalau trakeanya itu enggak di tengah. Nah, itu ntar kita bahas lagi. Tapi ini aku udah rangkumin ini. Sama ini yang kayak aku udah ngomongin tadi, ini trakea kayak gimana, ntar teman-teman juga bakal di-share. Sejujurnya nggak usah dihafalin semua ini, tapi yang tadi yang aku bilang paling penting itu, kalian harus cek airway-nya itu aman atau enggak. Nah, kalau masuk ke breathing, kita tuh kayak gini kalau liatin breathing. Jadi otak kalian tuh lihatnya itu kiri dan kanan. Nah, kayak tadi kan awal-awal aku bilang, pas yang putih-putih tadi kita lihat kiri dan kanan gitu. Bandingin selalu kiri dan kanan. Ada teman-teman yang baginya itu per lobe kayak gini. Tapi kalau kita mau lihat dengan benar-benar lebih jeli, nggak bisa lihat per lobe. Lihatnya per segmen kayak gini. Terserah kalian mau bagi segmen apa. Ada juga Dr. Brian tuh gila banget, dia bahasnya itu per selaiga. Jadi kalian lihat benar-benar setiap selaiganya, kalian liatin. Tapi kalau kita ya sebagai klinisi kan nggak mungkin ya seperti itu ya. Kita lihatnya kira-kira aja. Aku baginya biasa di 4 ini nih. Aku biasa lihatnya di apex, segmen atas, segmen tengah, terus segmen bawah gitu. Bandingin selalu. Lihatnya itu kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri gitu. Breathing-nya kita tanya apa? Ada nggak konsolidasi, infiltrat? Dia tuh harus hitam ya, terisi udara. Kalau dia tidak hitam, artinya ada something wrong. Gitu. Ini pertanyaan harus ditanya. Satu lagi, breathing itu kalian selain lihat strukturnya, kalian juga lihat ini. Outline-nya gimana parunya? Outline-nya bagus nggak? Kan ini normal kayak gini ya. Lihat ya outline-nya. Apex, dia ini pleura, nggak ada penebalan. Bawah kosofreniknya tajam nggak? Tajam. Kalau nggak tajam kan takutnya ada efusi ya. Nah, kalian juga lihat vaskularisasi. Nah, ntar itu kita bahasnya di C. Tapi kalian jangan lupa outline kelilingnya ya. Selain bandingin kiri dan kanan. Circulation. Circulation kita ngomongin tentang jantung. Kalau kita udah ngomongin tentang jantung, otak kalian capture-nya ini aja. Nih. Di window ini aja. Sebisanya kalian tuh kalau saya ya baca X-ray itu pasti kayak beberapa momen gitu. Ada juga yang bisa langsung lihat terus kayak langsung tahu diagnosisnya apa gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan nggak boleh kayak gitu ya. Walaupun kadang benar patologi itu, tapi kan tetap harus make sure semua yang lain tuh nggak ada ya.
Nih, kalau circulation kita lihatnya ini. Pertama, yang paling jelas dong, ya jantung dong. Jantung itu kita lihat, jantungnya ada di tengah atau enggak. Terus kita hitung namanya cardiothoracic ratio. Normalnya itu kurang dari 50%. Pada pemeriksaan posterior anterior, PA ya. Bukan AP ya. Kalau AP, jantungnya soalnya membesar. Tapi bukan karena cardiothoracic ratio membesar. Tapi karena proyeksinya berbeda. Begitu. Gimana cara hitung cardiothoracic ratio? Pertanyaan paling senang ditanya sama preceptor. Jadi, pertama kita di sini nih. Yang paling lebar di sini ini A. Sini B. Terus biasa ada yang ngambilnya gini nih, diameter terlebar, ada yang ngambilnya gini dari sini. Preceptor ada yang macam-macam, tapi kalau kalian A, B-nya udah bener, biasanya bilangnya bener. Jadi rumusnya A tambah B per C. Itu nih, C. A tambah B. Jadi A ini yang paling lebar, B paling lebar. Kalau dia lebih dari 50, kita bilangnya CTR-nya melebar. Atau ada pembesaran dari rasionya. Tapi apakah penyebabnya pasti hipertrofi? Nah, ntar kita tunggu di pembelajaran yang agak akhir. Nah, kemudian ini, selain kita lihat jantung, kita lihat ini namanya, di sini ntar ada pinggang jantung kita bilangnya ya. Kalau di sini dia bilangnya pulmonary trunk, ya bener juga ya. Ada di sini sih sebenarnya dia ngomongnya ini. Tapi aku tuh ngomongnya lebih ke yang ini nih. Di sini nih. Nah, ini tuh harusnya bagus nih kayak gini. Kalau misalnya dia sebenarnya nggak benar-benar kayak gitu ya. Dia tuh harusnya mencekung ke dalam dikit gitu. Kalau dia flattening gitu, nah kita bilangnya pinggang jantung mendatar. Artinya ada pembesaran dari left atrium. Gitu. Nah ini sama. Yang paling penting di sini itu kita lihat ukuran jantungnya. Terus kita jangan lupa lihat ini. Aortic arch-nya ada pembesaran atau enggak sama pulmonary trunk-nya gimana. Nah satu lagi, ingat ya. Vaskularisasi itu hanya boleh sampai 2/3. Sini nih. Normalnya segini nih. Kalau dia lebih dari 2/3, kita bilangnya itu pletora ya. Kalau dia kurang dari sini nih, dia cuma sampai sini nih, kayak dikit banget, itu bisa dibilangnya pruning namanya. Kalau misalnya kalian ngerti tentang hemodinamik, kalian kan ngerti kan, kalau misalnya air itu kan selalu kan ke bawah gitu, gravitasi. Makanya sisi bawahnya ini akan lebih cenderung dia lebih banyak daripada di atas. Nah, tapi kalau atasnya ikutan banyak, itu yang kita bilangnya sefalisasi. Nah, ntar kita ada kasusnya di heart failure. Nah, ini tadi kalau kardiotoraksiknya membesar. Wah, pembesaran. Jangan-jangan nih hipertrofi ventricle. Tapi ventricle yang mana yang hipertrofi gitu kan? Kalau apex dari parunya tertanam, di sini nih, lihat nih. Dia itu left. Kalau apexnya terangkat nih, kayak dikbat gini ya, itu right. Udah seperti itu aja. Tapi apakah chest X-ray bisa benar-benar menentukan penyebabnya hipertrofi kenapa? Ya enggak, korelasi dan klinis. Tapi gitu kalau ditanya, right atau left yang membesar, lihat apexnya tertanam atau enggak. Nah, kalau disability jangan lupa kita lihat tentang bone-nya. Nah, jadi bone itu kita lihat dia ada fraktur atau enggak. Kalau pada kasus trauma takutnya ada fraktur. Kalian lihat outline semuanya. Outline semua bones-nya dari costa, sternum, vertebra, corpus vertebra, diafragma juga lihat ya. Oh, jangan lupa di sini kita juga bisa lihat scapula dan kita juga bisa lihat clavicula. Walaupun nggak dianjurkan buat kita pakai itu. Tapi ya gitu deh. Yang paling sering, yang penting kalau ada fraktur costa jangan sampai salah begitu. Nah, kalau everything else kita takutnya ada ini free air di bawah diafragma di sini. Biasanya di situ. Kalau di sini kan dia biasa gastric bubble, jadi enggak signifikan. Tapi kalau di bagian kanan kan hepar tuh, hepar kan soft tissue tuh, makanya dia putih tuh. Kalau ada hitam-hitam di sini, terus di sini ada putih, ada garis diafragmanya, nah, pneumoperitoneum tuh. Nah, kalau everything else ya emfisema. Tapi yang paling penting tuh sebenarnya kalian bisa dulu nih ABC sebelum ke DE. Karena mungkin aku bisa bilang 75% kasus yang kalian akan lihat itu ada di A, B, atau C. Gitu. Jadi kalau D sama E, ntar nomor 2 gitu. ABC-nya harus clear dulu gitu. Kalian misalnya udah nih baca ABC udah jago, terus abis itu DE juga udah dapet nih, oh gak ada kelainan. Hati-hati dengan yang namanya hidden area. Hidden area itu ada 4. Apex, hilar, retrocardiac, zone. Below diafragma.
Nah, di sini nih, apex nih. Kadang tuh dia ada pneumothorax yang kecil di sini nih. Kalau pneumothoraxnya kecil banget, kan kalian biasa lihatnya pasti lebay ya, pneumothorax segitu ya. Tapi kalau dia hanya kecil, kalian harus bisa kelihatan di apex. Kalau dia ada infiltrat di apex, hati-hati. Jangan-jangan tuh TB gitu. Kalau hilar, kalian lihat ada pembesaran hilus atau enggak. Kalau retrokardiak di sini ngomongnya. Di sini nih. Kalau dia harusnya dia kan homogen ya. Dan tapi kalau dia lebih radio opak dari biasanya, oh jangan-jangan ini ada ini ada massa di retrokardiak. Kalau udah ada curiga kayak gini, X-ray apa namanya? Lateral X-ray gitu. Atau CT scan-nya terserah gitu. Terserah kalian mau ngapain, kan kalian klinisi. Nah, satu lagi zone biodiafragma di sini nih. Kita lihat dia nggak boleh ada free air dia bawah situ. Ntar aku ada kasusnya ada. Nah, ini step by step approach to lateral chest X-ray ini sama, tapi yang penting tuh aku kasih ke kalian slide-nya, jarang banget kepake, tapi kalau kalian mau baca-baca boleh ya. Nah, abis kita bisa interpretasi gitu kan, kita tuh mau tahu X-ray itu maksudnya apa sih gitu kan. Misalnya kita ketemu konsolidasi, apa sih maksudnya konsolidasi? Diferensialnya apa aja? Nodul tuh apa? Massa itu batasnya berapa? Nah, ini konsolidasi. Kalau aku sih biasa, kalau dari X-ray aku lihat dari pattern. Kalau acute sama chronic kan ini lebih ke bandingin old and new films gitu ya. Kalau konten ini agak lebih susah ya. Kalau konten itu kita harus lihat ntar dia itu lewat ini pleurosintesis. Pattern itu kita lihatnya biasa tuh diffuse, lobar, batwing. Ini agak lebih jarang nih reverse batwing. Kalau diffuse artinya dia tersebar secara luas dan merata. Kalau lobar dia artinya hanya di satu lobus. Kalau batwings ntar itu lebih ke polanya kayak gini. Dia di sini nih. Dia jadi kayak gini nih. Kayak apa ya, sayap kelawar gitulah. Jadi dia tuh di sini putih banget. Di sini putih banget, terus di sini agak ke ujung-ujungnya nggak gitu putih. Itu di ADHF. Gitu. Ada yang bilang juga butterfly pattern gitu. Atelektasis. Nah, atelektasis itu bisa dibagi. Kalau di sini resopsi dan relaksasi, ada juga yang baginya dengan ada yang baginya juga dengan obstruktif atau retraktif. Jadi kayak misalnya fibrosis itu kan juga bisa nyebabin atelektasis gitu. Nah, sedangkan nodul itu massa bedanya apa? Nodul itu kalau di bawah 3 cm, massa tuh di atas 3 cm. Gimana kita cara taunya sih massa tuh di X-ray itu masa sih kita ukur pakai penggaris ya kan? Enggak gitu. Dia ada penggarisnya di software ya, pakai aja penggarisnya gitu. Tapi kalau kalian ragu, bilangnya apa? Bilang aja massa. Karena kalau massa itu konotasinya kan lebih malignant ya. Tapi kalau kita ada massa dalam paru-paru, kita harus curiga nomor 1 tuh ya kalau massanya soliter itu ya. Curiga nomor 1 tuh CA. Karena CA kalau di paru, kalau kalian bisa deteksi early itu bagus banget. Tapi kalau enggak, kemungkinan besar mati orangnya. Gitu. Kalau interstitial nih agak lebih jarang, dia lebih ke pattern-nya gitu ya. Nah, kan tadi aku bilang ya, tapi kan kalian pastinya nggak ngerti kayak gambaran kayak konsolidasi itu maksudnya apa. Interstitial tuh maksudnya apa sih gitu kan. Nah, ini kita langsung daripada aku jelasin teori ya, kita langsung ke case klinisnya aja supaya teman-teman semuanya itu tahu gitu. Soalnya radiologi itu, terutama chest X-ray itu nggak bisa teori. Teori itu kayak 25% gitu. Sisanya logika dan banyak lihat. Nah, coba nih. Nomor 1 nih, ADHF. ADHF kan acute compensated heart failure ya. Kita tahu dari mana sih ADHF? Kalau ADHF masalahnya ada di paru-paru duluan atau di jantung duluan. Nah, coba ya. Teman-teman, jadi kalau ADHF yang nomor 1 patofisiologi gimana? Yang masalah paru atau jantung duluan yang masalah, guys? Coba kalian jawab di kolom komentar. Masalahnya awal itu paru atau jantung? Acute decompensated heart failure. Nah, ini ada
Safira jawab jantung dengan tanda tanya. Ya gak apa-apa, yakin aja kan namanya juga heart failure gitu. Ya udah, jadi pasti masalahnya di jantung dong. Gitu. Kalau masalah di jantung kita artinya kita pasti mikir jantungnya pasti patologis. Jadi kalau kita ikutin A, B, C, D, E. Nah, ini teman-teman cukup gede ya kayaknya gambarnya. RW-nya sih clear ya. Walaupun nih RW-nya lihat trakenya clear ya di tengah ya. Ini masih awal nih soalnya. Terus airway clear, breathing. Breathing kita aku tadi bilang ya, kita bandingin kiri dan kanan. Coba kalian lihat nih. Tadi kan aku bilang nih. Coba kalian buka, kalian punya referensi. Kalian bandingin sisi atasnya nih di sini nih. Yang tadi kalian udah screenshot tuh, kalian lihat tuh atasnya. Apakah atasnya ini sebaik ini di kalian punya? Harusnya enggak. Soalnya ini ada sefalisasi ya namanya ya. Nih, dia jadi pembudarannya lebih banyak tuh di sini nih. Lihat ya, di sini nih. Itu. Harusnya dia nggak boleh sebaik itu. Dan kalau kalian telusurin nih ya, kalian telusurin di sini, nih, dia pembudarannya sampai sini nih. Kan harusnya tadi cuma bolehnya sampai sini ya. Gitu guys. Nah, ini artinya, wah ini ada air di paru-paru. Nah, kemudian C, jantungnya CTR-nya membesar. Nah, gimana cara cepatnya ngitung CTR? Cara cepat ngitungnya CTR dengan tidak dihitung. Kira-kira ukuran ini dibandingkan ini, kira-kira lebih dari 50% atau enggak? Kalau dari sini ya udah jelas banget deh. Kalian nggak mungkin ngitung ya. Kalau di radiologi, dia juga cuma bilang lebih dari 50% gitu. Tapi ini kan jantungnya membesar nih. Wah, ini masalah nih, kardiomegali nih. Nah, terus kalau D-nya kayak clear ya, gak ada masalah ya. Ini hilumnya agak sedikit melebar ya di sini ya. Nah, oke. Tapi kalau lihat kosofreniknya sih masih relatif tajam ya di sini ya. Jadi belum bisa dibilang ada efusi ya. Terus yang dilihat ya. Di sini nih. Nih di sini nih. Ini udah mulai nih. Nih, lihat di sininya nih. Oh, di kalian nggak kelihatan. Sorry guys. Ini kurang HD nih kalau lewat Zoom nih. Jadi nggak bisa kelihatan yang itunya. Yang kecil-kecilnya nggak kelihatan. Nah, nggak apa-apa. Kita lihat yang di sini aja. Yang di figure 3 nih. Ini sama ya. Kembali lagi kita A, B, C, D, E. Lihat jantungnya akan membesar. RW-nya. Sebenarnya ini kalau dibilang ada deviasi atau enggak. Trakeanya. Kalian ikutin kan? Sebenarnya ada sedikit gitu ya. Tapi apakah signifikan? Tidak. Begitu. Sebenarnya kalau dibilang ada atau enggak, ya ada, tapi minimal banget gitu. Kita tuh sebagai klinisi itu kita jangan pikir kayak radiologi gitu yang harus kayak jelasin segala hal gitu. Karena pastinya kita nggak mungkin dong lagi ditanyain preseptor kita jawabin satu-satu langsung aja gitu. Yang penting tuh apa? Nah, hilumnya membesar, lihat ini lebih jelas lagi nih. Sefalisasi kan ada tuh, lihat ya. Pletoranya ada lihat tuh sampai ujung sini ya. Nah, ada terus dia bilang ada curly bee lines. Coba gue lihat nih kalau di kalian, oh agak susah kelihatan ya. Tapi intinya tuh kalau misalnya dia udah rame gitu ya, nggak apa-apa. Ini pasti edema pulmo gitu. Kan nggak usah cari-cari kayak curly bee line-nya, curly A line, curly C line gitu. Sebenarnya nggak usah. Tapi kayak kenapa penting dibahas itu ya karena kalau secara patofisiologi itu memang ada gitu. Tapi kalian nggak usah sampai segitunya. Lebay. Nah, ini yang lebih parahnya lagi. Ini kalau udah ada kayak gini, nah coba kita lihat ya. A, B, C, D, E ya. Lihat ini, trakeanya gimana? Trakeanya ini deviasi nih. Tuh. Terus ini, lihat cosophrenic angle-nya hilang ya. Di breathing ya. Sorry, breathing kita lihat dulu ya. Kiri kanannya, wah putih banget ya. Harusnya kan isinya, ini ya. Harusnya isinya itu kan udara ya. Coba kalian bandingin ya. Bandingin ini kan hitam ya. Bandingin sama ini dan bandingin dengan ini. Nah, ini A. Ini B. Nah, ini C. Kalau A itu apa yang sedang terjadi di A? A itu ada terjadi sefalisasi. Dan kenapa? Karena ada heart failure, ada kongesti. Nah, terus di sefalisasi ini kalau akan makin parah lagi, akan lebih rame. Di B itu sudah terjadi edema di dalam dia punya alveolus karena dia bocor dari dalam
vaskularisasinya ke dalam alveolusnya. Makanya sudah terjadi edema pulmo makanya dia akan lebih putih. Kayak prinsip tadi awalnya, udara ke air lebih putih kan. Nah, kalau C, nah di sini ada yang lebih parah lagi nih. Ini D nih. Kalau C, nih kalian lihat nih. Costophrenic angle-nya di mana? Nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh cuma di sini nih, lihat ya. Di sini ini ada batasnya dikit nih. Nah, di semua cairan. Kenapa C lebih putih daripada B? Karena cairannya lebih banyak. Prinsipnya itu doang. Jantung isinya kan darah. Kalau cairannya udah sampai lebay banget gitu ya, sampai udah setinggi sini ya, jadinya apa? Jadinya D. Nah, darah sama air, efusi pleura, sukar dibedakan dong, karena dua-duanya tuh densitasnya tuh mirip-mirip air. Makanya di sini air nih, efusi pleura juga nih. Dan nggak ada lagi costophrenic angle-nya. Dan jantungnya sama airnya nggak bisa dibedain. Lu mau bilang cat airnya berapa? Nggak bisa gitu. Sulit dinilai ntar bilangnya. Nah, begitu. Jadi C-nya ntar sulit dinilai. Tapi kalau udah lihat kayak gini, udah ada HF lah, ada efusi pleura. Nah, ini staging-nya ya. Sejujurnya, aku nggak pernah pakai juga ya. Tapi kalau udah ada gini nih, butterfly. Nah, butterfly itu tadi kita balik ke sini nih. Nah, ini juga belum butterfly sih. Nggak ada sih butterfly-nya. Soalnya butterfly itu kalau mau bilang butterfly itu dia harus gak ada efusi dulu ya. Dia harus ada dua-duanya yang pas nih, kayak gini nih. Putih-putih kayak gitu ya. Mirip kayak B. Tapi B-nya itu di kiri dan kanan dan banyak. Nah, jadi kalau di kiri kanan dan banyak itu namanya butterfly pattern gitu. Nah, ini sebenarnya gini guys. Butterfly pattern itu juga ada di ARDS. Nih ya, lihat nih putih semuanya ya. Itu juga bisa kamu bilang butterfly pattern. Nah, terus kalau dilihat putih-putih kayak gini nih, gimana sih kayak lo orang tahu, oh ini ARDS. Artinya penyebabnya infeksi. Atau oh ini itu lebih ke kardio gitu. Nah, pada umumnya paling gampang tuh kalian lihat aja jantungnya gede apa kecil. Kalau jantungnya itu lebih gede, artinya dia kemungkinan besar penyebabnya itu lebih ke jantung. Kalau jantungnya kecil, biasa-biasa aja, pasti juga gak ada apa-apa. Lebih ke ARDS atau infeksi gitu. Jadi ini lebih ke riwayat infeksi ya. Infeksinya apa? Bisa bakteri atau bisa viral. Contohnya apa? ARDS. COVID-19 jarinya kayak gini juga kalau parah gitu guys. Tapi selain itu juga bisa lihat dari distribusinya, ARDS itu biasa lebih rata, di kiri dan kanannya rata. Tapi kalau tadi ngomongin jantung, dia lebih ke pletora dulu, dia makin ini lebih central dominance. Tapi kalau kalau jantungnya udah parah, bisa juga rata kiri dan kanan gitu guys. Nah, jadi kalau biasanya gue lebih fokusnya ke jantungnya gitu. Dan riwayat klinisnya kayak gimana. Nah, kalau dia sih bilangnya efusi pleuranya kalau di jantung lebih sering. Kalau di ARDS not common. Gitu. Nah, ini pneumothorax nih. Coba nih, yang B dulu ya. Coba B. Kalau kalian bisa, coba kalian annotate tuh. Pneumothoraxnya ada di mana? Pneumothorax kan dia artinya ada udara di rongga pleura. Coba kalian tunjuk di mana? Bisa annotate gak sih? Oh iya bisa sih. Nah, pneumothorax kan dia ada udara di... Oh, Jacqueline bilang nggak bisa annotate ya? Ya udah, gue bantu aja kalau kayak gitu nih. Nih ya, ini kan lihat ya. Ini kan paru-parunya. Nih, pneumothorax tuh khasnya itu dia ada pleural line. Di sini ini pleural line namanya ya. Dengan jaringan avaskular setelah pleural line-nya. Kan tadi kita sepakat ya, yang normalnya kan dia harus sampai 2/3 ya. Nah, tapi kalian lihat di sini nih. Oh, di sini nggak ada darah, peredaran darah sama sekali. Artinya di sini ada sesuatu nih. Di sini ada sesuatu yang menekan si paru-parunya gitu. Jadi apa sesuatunya? Air kah atau udara? Udara, karena lebih hitam gitu. Nah, kalau di A nih, pneumothoraxnya ada di paru kanan atau paru kiri? Ya, coba kalian jawab tuh di kolom komentar. Right or left pneumothoraxnya? Nah, betul-betul ya. Leonardo Valentino bilangnya kiri ya. Coba Leonardo Valentino.
pneumotoraksnya ada di bagian mana ya paru? Di apex, di sini, sini, atau sini? 1, 2, atau 3? Nomor berapa? Nah, seperti ini. Ini Leonardo Valentino bilang 3. Mungkin ada yang punya opini lain nih. 1, 2, atau 3 gitu. Clue-nya itu kalian lihat plural lainnya di mana? Nah, kita lihat. Nah, ini Jacqueline dan Devi Nurjanah nih. Wah, luar biasa. Ini ada yang bilang paru kanan lobus atas. Sangat spesifik nih, luar biasa. Devi Nurjanah bilang 1. Oh, mantap. Nah, jadi kembali lagi. Lihat breathing ya. Outline. 2/3. Darahnya ada nih semua. Darahnya ada nih semua. Kayaknya gak ada masalah ya. Tapi jangan lupa tentang hidden area. Hidden area itu kadang kemis kalau kalian nggak benar-benar perhatiin. Lihat di apexnya. Apexnya kan ini masih ada ya. Nah, tapi di sini ini ada putih-putih nih. Di sini nih. Putih-putih tuh. Putih-putihnya apa sih? Kan harusnya nggak ada ya putih-putih kayak gini ya. Nah, itu pleural line-nya. Apakah jangan-jangan pneumothorax? Kalian perhatiin nih di sini. Terus kalian perhatiin lagi di sini nih. Di sini kan sebenarnya ada ya. Fine banget ya. Pembuluh darahnya ya. Kalau sedangkan di sisi kanannya sama sekali nggak ada. Jadi benar pneumothoraxnya ada di region 1 gitu tadi. Dan di apex paru kanan benar ya. Nah, kalau efusi, satu lagi tadi. Kalau pneumothorax kita ngomongin ini. Pneumothorax kan biasanya ada deviasi trakea ya. Tapi kalau kalian perhatiin nih di sini trakeanya tetap di tengah ya. Relatif tetap di tengah ya. Jadi pneumothorax nggak selalu ada deviasi trakea. Begitu teman-teman. Dia harus cukup gede dulu baru bisa terjadi deviasi trakea. Nah, jadi jangan kejebak, nggak selalu ada deviasi trakea ya. Ini apa nih efusi pleura? Tahu dari mana ini efusi pleura? Karena lihat jantungnya harusnya kayak gini ya, putih semua. Terus costophrenic angle-nya nggak kelihatan. Nah, ya udah ini pasti efusi pleura. Kenapa saya tahu ini cairan? Karena densitasnya. Kembali lagi teman-teman. Kalau mau tahu barangnya itu apa, yang patologis itu apa, kita bandingin lagi densitasnya kayak gimana sih. Densitasnya apakah densitasnya milik udara, cairan, atau benda padat gitu. Kalau kayak gini nih, namanya Ehlers Danlos line atau namanya meniscus sign gitu. Kalau kalian UKM PPD ketemu itu di kunci jawaban langsung aja efusi pleura gitu. Nah, tapi kalau yang kanannya bandingin sama yang kanannya ini bagus ya. Nah, kalau dulu diajarin efusi pleura tuh pasti dia ada deviasi trakea. Tapi lihat aja nih trakeanya, dia nggak deviasi itu kan. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, teori bisa ada teori, tapi kita sebagai klinisi kita harus lebih pintar, kita harus tahu. Karena nggak sesuai teori dan kita harus kembali lagi ke prinsip-prinsip dasar ya. Nah, begitu. Jangan sampai bilang ini bukan efusi pleura karena gak ada deviasi trakea. Ya nggak mungkin lah, ini udah putih kayak gini gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, ini COPD. COPD kan karena obstruksi kan. Nah, kalau tadi kita lihat dia fragmanya kan harusnya bagus ya, naik gitu, cembung ya. Nah, tapi di sini dia kok datar gitu ya, flattening gitu ya. Nah, artinya ada ini paru-paru yang terisi banyak sekali udara sampai dia tuh gembung gitu. Susah dia keluar udaranya. Nah, kita mikir, oh ini pasti penyakit parunya obstruktif gitu. Apakah kalau lihat seperti ini, diagnosisnya sudah pasti COPD? Enggak juga. Tergantung. Ini bisa juga dilihat kalau pada pasien asma, tapi udah terjadi remodeling gitu. Hati-hati teman-teman. Nah, terus ini harusnya corakan bronkofaskularnya nggak sebanyak ini ya. Ini kayaknya kontrasnya kebanyakan. Oh, sorry. Di sini nih, kalian perhatiin juga nih. Ini kalau kalian perhatiin nih, di sini sama di sini nih. Kan dia beda ya. Lebih putih A atau B? Ya, teman-teman. A atau B? Lebih putih yang mana? Lucky bilangnya A.
Iya, terima kasih Luki jawabannya. Iya bener, Luk. Luar biasa nih emang. Nah, jadi kalau ada A dengan segmental kayak gini, dibandingkan dengan B yang enggak, kita artinya mikir, oh di A ini ada putih-putih nih, artinya ada sesuatu dalam paru-parunya. Harusnya COPD kan hiperlusensi. Nah, benar Beben juga bilang B itu lumayan putih. Benar. B itu juga lumayan putih, tapi ingat Ben, putihnya itu putihnya ini gimana? Nah, putihnya di sini ya, dibandingin sini ya. Sini ya. Dengan sini. Nah, kalau kamu lihat nih dia putihnya ini ya, masih mengikuti penyebaran vaskular normal. Tapi kalau A udah sama sekali enggak. Jadi kalau dipikir yang mana yang ada kelainan, kemungkinan besar A gitu. Bener, tapi B itu rada yang B ini ya lebih putih. Tapi selagi dia masih mengikuti corangan bronchovascular normal, itu bisa saja karena overexposure dari kontras. Ini aku belum hitungin nih vertebranya sampai berapa. Di kalian kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau di aku nih vertebranya kelihatan sampai bawah. Padahal takutnya ini over kontras gitu. Kalau dia over kontras, takutnya dia corakan bronchovascular naik karena kelebihan aja kontrasnya, bukan karena ada patologi apa-apa. Tapi kalau yang kayak A ini nih, dia kan udah aneh banget tuh. Putih banget kan. Kalau kayak gini curiganya ada pneumonia juga. Jadi di pasien ini curiganya COPD yang dieksaserbasi sama pneumonia. Nah, kalau di kayak gini nih cocok nih dengan klinisnya nih. Kalau pasiennya beneran ada kayak gitu. Terus COPD selain ada flattening of diaphragma, dia harusnya ada pelebaran sela iga. Nah, kalau di sini nggak gitu kelihatan ya pelebaran sela iganya. Dan dia itu juga harus biasanya ada namanya hiperlusensi. Nah, tapi di sini nggak gitu ada hiperlusensi. Nah, takutnya karena kontrasnya kelebihan. Gitu. Tapi secara teori sih kayak gitu. Tapi kalau kalian udah nemuin kayak gini aja nih, flattening diaphragma, curiganya ke penyakit paru obstruktif sih. Nah, bandingin sama nih, pneumonia nih. Tadi kita bahas A ya. Sekarang kalian lihat ini nih, ada tanda panahnya nih, pneumonia. Di sini ya. Ini satu lobus nih kena nih, lebay dia. Bandingin sama ini nih, lobus yang kirinya nih. Tuh. Lebih putih mana nih? A atau B? Yang jelas-jelas A ya. Udah ada tanda panahnya juga ya dari sononya ya. Jadi ini pneumonia, lobar pneumonia gitu. Mirip gak sama yang di sini nih? Mirip ya kayaknya ya. Menurut saya sih mirip. Oh, satu lagi. Kalau radiologi tuh ilmunya juga ya kurang lebih kira-kira juga ya. Kalau putih buat saya, putih buat kamu kan mungkin beda gitu ya. Makanya walaupun ini pemeriksaan penunjang tetap ada artnya juga gitu. Mungkin kalau teman-teman gak setuju, mau kasih tanggapan atau apa, mungkin boleh chat di kolom komentar juga. Nah, udah terus kita masuk ke yang clinical case yang lebih uncommon, yang lebih jarang. Tapi menurut saya ini kasus-kasusnya ini aku udah pilihin untuk teman-teman di sini mungkin yang udah dari tadi mungkin kayak bosen, aduh ini mah gue udah tahu semuanya. Ini aku pilihin beberapa clinical case yang aku harap sih bisa membuka wawasan teman-teman kayak untuk pikirnya mungkin lebih kritis lagi gitu. Nggak selalu itu penyebabnya ini gitu. Ada juga yang lain sisanya. Nah, ini nodul ya, nodul soliter ya. Kalau kayak gini pikirnya cancer ya. Atau bisa aja tuberkulosis ya, tuberkuloma gitu. Kembali lagi ke klinis, cocokin. Nah, tapi teman-teman apa nih? Ada yang tahu nih apa? Nah, apa tuh? Ada besi-besinya gitu ya. Apa tuh besi-besinya tuh? Kira-kira apa tuh? Iya, iya betul Jack, EKG. Nah, jadi kalau di pasien-pasien kan sebenarnya kalau mau X-ray gitu harusnya ya teorinya kamu lepasin dulu semua barang-barang besi, semua barang-barang yang bisa menginterfere. Tapi kalau pasiennya dimonitor gimana lu bisa gimana kalau pasien lagi dimonitor masa lu copotin monitornya kan nggak mungkin. Jadi teman-teman entar pada saat beneran klinisnya kadang itu ada yang memang ada seperti ini. Kalau kayak gini kan kita nggak bisa menilai ya lapang paru yang ada di belakang EKG. Sebenarnya kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa nilai. Bisa aja ada nodul yang ketutupan sama EKG-nya ya. Nah tapi gitu teman-teman, nggak mungkin kita bisa nutupin, kita bisa kayak apa ya suruh dia copotin nggak mungkin. Nah jadi difficulties-nya ada juga ntar di clinical practice. Tapi kalau kalung gitu, kalau nggak dicopotin ya jangan lah, itu kan nggak penting gitu.
Nah, lihat ya ini pembesaran hilar limfadenopati ya, pembesaran ya. Kalau kita belajar biasanya ada lihat kayak gini dengan riwayat paparan terhadap pekerjaan, pasti mikirnya kan ini ya silikosis ya, Excel calcification ya. Tapi enggak juga, kayak ada penyebab lainnya seperti granuloma, bisa ada juga sarkoidosis gitu. Jadi enggak selalu kayak penyebabnya cuma pneumoconiosis. Gitu deh. Nah, Pancoast tumor. Pancoast tumor. Nah, teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman belajar tentang Pancoast tumor kan pasti kalian ngerti gejala klasiknya ya. Pancoast tumor pasti ada SVC syndrome, bisa ada juga Horner syndrome karena dia menekan simpatetik trunk. Kalau misalnya dia ada SIADH syndrome gitu. Itu kan biasa lebih ke small cell gitu kan. Atau dia misalnya ada Cushing yang ektopik, bisa juga gitu, karena ACTH. Nah, tapi gini teman-teman, ini aku cuma mau nunjukin kalau ada putih-putih kayak gini. Nah, di sini kan sebenarnya lihat ya, ini skapula kan kayak gini ya. Kamu harus hati-hati, jangan pikir ini skapula loh, yang putih-putih ini. Nah, tetap harus curiga ini adalah tumor, gitu. Karena sebelahnya nggak kayak gitu. Dan ini kan supine. Bukan supine, erect. Kalau erect harusnya kan dia kayak gini ya tangannya supaya dia ngebuka skapulanya ya. Jadi jangan sampai miss. Saya kalau kalian miss ini tuh fatal, kasihan pasiennya. Gitu, ini EKG. Jadi kembali lagi teman-teman, harus hati-hati lihatnya. Jangan kayak dismiss, oh ini skapula gitu. Nah, kalau ini nih, ini yang aku sebut pruning. Harusnya kan sampai sini ya. Tapi di sini dia ada penebalan ya di sini ya. Pulmonary hypertension ya. Jadi karena di sini ada penebalan, di sini dia lebih cenderung lebih mendikit. Tapi di sini belum gitu dikit ya sampingnya ya. Tapi kalau udah penebalan kayak gini, nah kalian gimana cara bedain? Kalau ini tuh bukan limfadenopati dan ini tuh sebenarnya lebih ke pulmonary artery. Nah, kalian tuh harus tahu anatominya. Nah, pulmonary artery di situ gitu, limfanya bukan di situ gitu. Nah, ini kalau kalian lihat nih CTR-nya juga membesar ya. Nah, kalau kayak gini nih artinya curiga RVH ya. Nah, di sini juga ada LVH ya kayaknya ya. Nah, kenapa gue curiga RVH dan LVH? Karena kalau mereka biasanya barengan gitu. Terus ini apexnya agak sulit dinilai ya, karena gede banget jantungnya ya. Jadi kalau udah kayak gini, biasa dua-dua ventrikelnya udah terlibat. Dan ini pinggang jantungnya juga udah hilang. Nah, left atrium besar. Tentunya pasti ada backflow dong. Kita cek, ada sefalisasi nggak? Nah, di sini sih sedikit ada ya. Kayaknya, nggak ada tuh. Di sini enggak ya. Tapi ada pinggang jantungnya mendatar. Begitu guys. Nah, kalau gini, asbestos. Nah, ini tuh plak. Ini plaknya nih. Nih, plaknya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin kemarin habis UKM PPD, terus bilang, di soalnya nih ada nih, plak pada pleura. Nah, langsung jawab asbestosis gitu. Tapi sebenarnya entar pas klinisnya, nggak ada tuh tulisannya, itu plak pada pleura gitu. Kan harus baca tuh x-ray-nya, terus lihat plaknya di mana. Nih, aku mau kasih contohnya aja. Ini plaknya kayak gini, putih-putih, kalsifikasi kan dia soalnya. Jadi biasanya kan nggak bener gitu. Nah, lihatnya di sini nih. Di sini nih. Dia melekat pada pleura. Nah, jadi dia asbestosis. Dan dia biasa bilateral. Nah, kalau gini aspergillosis. Aspergillosis itu dia infeksi jamur ya. Dia ada namanya fungal ball di situ. Terus dia ada udara juga di sini. Cepet aja. Terus pneumoperitoneum ini aku janjiin tadi. Nih, lihat udaranya di mana nih? Udaranya di kanan atau kiri? Pneumoperitoneumnya. Nah, mungkin teman-teman boleh jawab di kolom komentar, ada di kanan atau kiri pneumoperitoneum. Nah, mantap nih. Jacqueline bilangnya kanan, terus Devinur bilangnya kanan, terus Jacqueline bilang dan kiri. Nah, Devinur bilang kanan. Oke, boleh. Dua-duanya bener nih, Devinur sama Jacqueline nih. Ada di dua-duanya, kanan dan kiri. Karena apa?
Karena ada indikatornya. Jadi selain kita harus think smart juga, ada jelas-jelas 2 tanda panah gitu. Ya tadi kanan dan kiri dong gitu. Tapi secara seriusnya nih kita lihat nih ya, ini plural lainnya di sini nih. Lihat nih, ini tuh dia punya ini nih. Pleura. Nah, di sini nih. Nah, sekecil itu pneumoperitoneumnya, sekecil itu. Dan kalau di kanan tuh ada di sini. Ini kan pleura ya. Ini harusnya ada gaster ya, tapi gastric bubble lagi hilang ya. Nah, di bawah garis itu. Di sini nih. Di sini nih. Bahkan aku nggak kelihatan tuh. Aku nggak bisa pakai itu. Nggak bisa pakai laser pointer, tapi di situ guys. Ntar ada yang lebih jelas lagi. Tapi benar ya tadi kanan dan kiri ya. Nah, kalau ini enlarged cardiac silhouette ya. Hati-hati, nggak selalu enlarged cardiac silhouette itu adalah kardiomegali karena hipertrofi. Karena penyebab lainnya itu bisa jadi karena efusi atau kista atau aneurisma bahkan. Cardiac aneurysm. Nah, contoh ya. Ini kalau lihat secara sekilas kan ini membesar ya CTR-nya ya. Tapi lihat nih, densitasnya di sini agak beda ya di sini. Di sini kan agak beda ya densitasnya ya. Dan ternyata lihat ya, densitasnya kan ini lebih padat ya. Dan ternyata setelah di CT scan ternyata ini adalah kista pada jantung di perikardiumnya. Begitu. Jadi untuk teman-teman hati-hati, nggak semua CTR yang membesar itu right ventricular atau left ventricular hypertrophy. Ini juga nih CTR yang membesar nih. Tapi ternyata disebabkan karena efusi. Nih di CT scan-nya ini kelihatan nih. Ya. Jadi teman-teman harus aware kalau chest X-ray itu gampang-gampang susah gitu. Tapi ntar kalau yang koas-koas gitu, kalau misalnya lihat apa, kalau preseptor nanya nih kenapa mau besar jantungnya, ya bilang aja karena ada hipertrofi atau CHF gitu. Soalnya penyebab terseringnya emang itu. Tapi aku mau bilang aja tetap harus aja aware kalau penyebabnya ada yang lain. Nah, ini aku pas nih, habis nih, jam 7. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau apapun, boleh chat di kolom komentar sambil aku bahas kuis yang ada di Instagram kemarin. Nah, kunci jawabannya gitu. Nah, mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita bahas satu-satu ya. Dari sini nih. Di manakah terdapat positive silhouette sign? Nah, positive silhouette sign, kembali lagi teman-teman ingat tadi, kita itu adalah misnomer untuk loss of silhouette. Nah, di sini cardiac silhouette-nya ada nggak? Di A. Ada ya kayaknya ya. Nah, lihat ya. Di sini ya. Di sini nih, mungkin teman-teman ada sing jawab A karena di sini ada putih-putih gitu ya. Tapi definisinya kan ada loss of the silhouette. Karena ada densitas dua benda yang mirip, yang bersebelahan. Tapi di sini kalau kalian trace out, nah masih ada. Jadi ini sebenarnya bukan. Nah, kok yang satunya nih, kayak trace nih. Nah, tapi pas nyampe sini, nah di sini yang mana batasnya yang ada di sini? Nah, agak susah kelihatan ya di sini ya. Di sini ya nih. Di mana jantungnya, di mana hilumnya, di mana parunya. Agak susah dibedain ya. Nah, jadi di sini jawabannya itu B. Loss of cardiac silhouette sign-nya ada yang di sini. Jadi silhouette sign-nya positif yang di sini. Gitu deh teman-teman. Jadi jawabannya yang kemarin itu B. Nah, kalau ini quiz time yang ini ya. Gambar nomor 2. Jantungnya melebar ya. CTR-nya harusnya melebar tuh. Nah, terus rame nih, lihat nih. Dia kan harusnya cuma bolehnya sampai sini nih. Tapi dia melebar sampai sini nih. Tuh, lihat pembuluh darahnya tuh. Pembuluh darahnya udah sampai kayak ujung-ujung sini tuh, lihat lebay banget dia kan. Nah, udah sampai sini nih. Wah, pletora dia. Terus lihat di atasnya juga lihat tuh. Wih, ada sefalisasi dengan CTR melebar. Costophrenic angle-nya gimana? Masih tajam. Jadi ini ADHF ya, teman-teman. Nah, kalau nomor 3. Nah, kembali lagi.
Siluet sign-nya positif nggak teman-teman di nomor 3? Nah, oke. Jacqueline pertanyaan. Trakea normal atau deviasi? Nah, sebenarnya bener Jacqueline. Aku juga bingung kemarin. Ada deviasi ya trakea bener di sini nih. Di sini nih. Bener ada deviasi. Tapi kalau ditanya, kenapa bisa ada deviasi? Dan kenapa ada deviasi di pasien ADHF walaupun dia tidak ada efusi pleural yang masif? Nah, jujur aja aku nggak tahu gitu. Nah, ini kan kasus asli ya, pasien asli ya. Kalau atelektasis, oke. Jadi Leonardo Valentinus bahas apa karena atelektasis gitu. Nah, atelektasis itu apa teman-teman? Untuk yang mungkin teman-teman yang mungkin masih unfamiliar atau sedikit lupa-lupa gitu ya tentang atelektasis. Atelektasis itu kan karena adanya kolaps dari paru ya. Kolaps dari paru itu. Jadi kan ini paru nih. Paru ya. Paru kan hitam nih harusnya kan, hitam. Jadi karena dia terisi udara, kalau sekalinya dia kolaps dia akan bentuknya putih ya. Putih. Nih, pada pasien ini nih. Kamu perhatiin nih. Ada putih-putih ya. Tapi masih ada hitam nih sampai ujung nih. Sampai sini masih ada nih hitam-hitamnya nih di sini nih. Nah, jadi sebenarnya pasien ini nggak ada atelektasis. Gitu. Belum ada sih setauku. Begitu guys. Tapi pasien ini udah ada HF-nya udah lumayan lebay nih. Nah, di sini dia ada interstitial edema nih di sini nih. Di sini nih. Perhatiin deh. Nah, dia udah di antara lobus-lobusnya udah kelihatan tuh ada edema yang udah lumayan lebay nih, bentar lagi efusi nih kayaknya. Nah, kalau nomor 3, jadi apakah atelektasis? Jawabannya pasien ini kalau menurut saya nggak ada atelektasis. Terus kalau deviasi trakea kenapa? Menurut aku nggak tahu kenapa ada deviasi trakea. Iya, jadi jawabannya aku nggak tahu kenapa ada deviasi trakea. Apa karena terdorong sesuatu, Dok? Nah, mungkin benar ya. Coba kita pikir ya. Terdorong sesuatunya apa? Jadi kan kalau kita pikir ini ya. Nah, mantap nih teman-teman, aktif nih. Kalau kita mikir ya, jantung dan paru itu ada di dalam rongga toraks. Di dalam rongga toraks itu, di sini kita ngomongin trakea, aku pakai biru ya. Dan di belakang di trakea kan di dekat-dekatnya ini ada aorta di sini dan ada great vessels juga ya. Ada esophagus di sini ya. Jadi di dalam rongga toraks itu kenapa bisa terjadi deviasi? Karena ada dorongan dari salah satu tekanan atau ada salah satu benda yang mendorong. Jadi kalau prinsip dasar efusi, kenapa bisa mendorong? Karena di sini tekanannya itu naik. Makanya dia bisa mendorong ke sini. Pneumotoraks juga sama. Kalau atelektasis dia narik, dia kolaps. Tekanannya rendah. Trakea itu bisa di tengah karena ada tekanan yang sama di antara kanan dan kiri. Seandainya ada ketidakseimbangan antara salah satu rongga tersebut, maka bisa terjadi deviasi. Atau bukan karena rongga dia masalah, tapi karena ada massa. Jadi kalau tadi Bionardo mungkin mikirnya ke arah massa gitu ya. Nah, jadi kalau kita pikirin kan trakea itu ada di mana sih? Kita mikirin artinya anatomi. Trakea itu pasti dia ada di rongga mediastinum dong. Mediastinum superior kan dia lewatin sini kan. Set. Nah, sebenarnya apakah putih-putih ini tuh sebenarnya massa yang mendorong trakeanya ke arah situ? Nah, jawabannya saya tidak yakin. Apakah ini arcus ya, ini ada arcus aorta ya. Tapi apakah arcus aorta itu bisa membesar, ada elongasio sampai dia bisa mendorong trakeanya? Kalau aku sih biasa lihatnya elongasio aorta ya ada elongasio, tapi kan nggak sampai mendorong trakeanya sampai ke kanan gitu. Jadi kenapa ada deviasinya? Kalau dibilang karena ada aorta, ada elongasio pembesaran karena hipertensi kronik, hipertensi kronik dan elongasio mungkin benar, tapi menurut aku bukan itu penyebab dari ini. Bukan itu penyebab dari trakea. Soalnya kalau kamu lihat segmen trakea yang terdeviasi kan di sini, sedangkan aorta tuh petnya kan kayak gini ya. Nah, jadi kalau aorta petnya kayak gini, kenapa bagian bawah yang ini nggak ikut ke kompres? Kenapa itu nggak ikut kedorong gitu? Aku jadi mungkin aku sih nggak mikir ke aorta.
Tapi mungkin ada yang opini lain ya silahkan. Mungkin teman-teman ada opini lain silahkan. Masa di mediastinum. Nah, menarik banget nih. Aku juga mikirnya tadinya masa kan di sini kan. Di sini kan pasti mikirnya kan. Karena dia terakhir kedorong ke situ dong. Nah, tapi kembali lagi teman-teman. Aku nggak bisa bilang itu masa juga. Coba kita lihat ya. Di sini ya, agak putih ya. Tapi ya kembali lagi, aku nggak yakin kalau itu masa. Mungkin harus dikorelasi dengan klinis ya. Soalnya kadang tuh deviasi trakea di pasien normal bisa aja ada gitu. Kalau kamu lihat ininya juga nggak bisa dibilang simetris banget ya klavikulanya. Jadi apakah dia terjadi rotasi sehingga terjadi ada seperti semacam deviasi? Mungkin juga gitu. Tapi ya kembali lagi kalau kayak gini mah susah gitu, harus lihat klinisnya juga. Nggak bisa dibilang langsung kayak apa ini tuh masa gitu. Hati-hati. Nggak semuanya tuh masa yang nyebabin itu gitu. Yang mana nih Jacqueline? Yang B atau A nih? S. Yang B atau A nih? Nah, kalau yang tengah aku sih lihatnya, kalau tengah nih bukan anak ya Jacqueline ya. Kalau aku lihatnya sih bukan anak. Karena kalau kamu lihat ininya, humerusnya itu kan udah terjadi kalsifikasi. Kamu bandingin sama yang ini nih. Ini nih. Lihat gak? Di sini kayak semacam masih ada epiphyseal plate-nya gitu kan di sini nih. Lihat gak? Nah, jadi aku mikirnya sih A nih, jangan-jangan ini yang anak nih yang A gitu. Jadi ya gitu deh. Nah gitu teman-teman, tapi jangan lupa kita lihat bone-nya juga gitu. Selain kita lihat tentang ini. Tapi mantep banget nih Jacqueline nih udah sampai kira-kira identitas pasiennya apa sih? Mungkin bisa gak sih ngarah ke diagnosisnya gitu. Emang benar sih, tapi harus selalu kita mikirin secara holistik ya, bukan hanya secara tampilan ada yang ada di radiologi, tapi juga faktor predisposisi dan identitas pasien. Makanya nomor satu tuh tetap identitas pasien. Cowok, cewek, tua, muda, semuanya ngaruh juga ke diagnosis kan. Nah, kalau nih yang C nih, penyebabnya apa nih? Masalahnya di mana nih? Di sini atau di sini? A atau B masalahnya? Jawab, masalahnya A atau B, guys? Buset. Gimana, Ben? Kenapa Bionardo nih jawabnya, dua-duanya. Nah, coba kita lihat ya. A atau B, dua-duanya. Kalau aku sih lihatnya cuman masalahnya ada di sini nih. Nah, di sini kembali lagi ya, kayak densitasnya kamu nggak bisa lihat ya, batas jantungnya mana, yang parunya juga nggak bisa dilihat di mana ya. Jadi kemungkinan paru-paru di sini, satu lobus paru-parunya ini terisi air ya. Oke. Yang kiri kayak avaskular. Oke, ntar kita bahas ya. Nah, yang kanan dulu nih kita bahas nih. Boleh. Ntar aku bahas yang kiri. Yang kanan dulu nih. Yang kanan kan dia putih ya. Nah, kembali lagi ke prinsip dasarnya putih. Siluet sign-nya juga agak susah dibedain. Jadi artinya paru-parunya ini terisi oleh sebuah cairan. Nah, kemungkinan besar ini ada konsolidasi kalau kayak gini. Artinya cairan. Paru-paru isinya cairan cuma di satu lobus. Kembali lagi anak kecil mikirnya apa? Lobar pneumonia. Gitu deh dia anak kecil. Jadi ini kasusnya pneumonia. Nah, terus tadi Bionardo ngomong kalau di sini ada avaskular, cak kulit. Nah, kalau kamu pertama mungkin nggak gitu jelas ya, tapi di sini harusnya ada ya vaskularisasinya. Nah, terus kalau kamu mikirnya avaskular, artinya kamu mikirnya ke arah mana? Artinya kamu pasti mikirnya either lu mau ngarahinnya ke atelektasis atau lu mau ngarahinnya ke pneumotoraks dong. Nah, kembali lagi, kalau pneumotoraks, apakah ada pleural line-nya? Nah, di sini kan nggak ada ya pleural line-nya, nggak kelihatan ya. Jadi kalau nggak ada pleural line, nggak bisa dibilang itu
pneumotoraks begitu. Nah, kalau lu mikirnya atelektasis, karena atelektasis itu artinya parunya kompres, artinya nggak ada avaskularnya dan nggak ada pleural lainnya. Iya benar. Tapi atelektasis itu biasanya dia ada wedge. Dia harus ada putih-putihnya karena kan dia ini ya. Karena kan dia atelektasis ini segmen paru ya misalnya. Kalau atelektasis kan artinya dia kolaps ya. Artinya di sini dia harus ada putih-putih dong. Karena dia nggak ada udara, tapi dia ada darah. Nah, walaupun di atelektasis yang kolaps kan parunya, peredaran darahnya itu masih ada. Jadi dia tuh harus ada tampakan yang seperti kayak gini juga gitu. Nah, tapi selain itu, kalau dia atelektasis, nah terus ada pertanyaan dong, kenapa yang ini bukan atelektasis gitu kan? Karena walaupun ini kayak satu lobus gitu, kalau dia udah sebesar ini konsolidasinya, biasanya trakeanya ada deviasi gitu. Kalau dia udah satu lobus paru gitu ya pasti tekanannya kan pasti udah langsung beda jomplang banget dong kiri dan kanan kan. Jadi ya tentunya dia udah udah ada deviasi trakea juga begitu. Nah, terus ada pertanyaan dong pastinya. Emangnya atelektasis harus satu lobus gitu? Nah, jawabannya enggak juga. Bisa ada yang namanya segmental atelektasis. Kalau paru kan kita belajar dulu cuman kayak gini ya, kanan bagi 3, kiri bagi 2 ya. Tapi sebenarnya kalau kalian baca lagi tuh ntar ada segmen-segmen parunya sendiri gitu. Nah, tapi kalau dilihat secara X-ray itu nggak bisa diapresiasi dan harus menggunakan CT scan. Gitu. Boleh ajarin redaksi pembacaannya nggak, Kok? Dari tadi kan interpretasinya aja. Redaksi pembacaan maksudnya gimana nih? Mohon maaf nih, aku kurang mengerti nih redaksi pembacaan. Apakah maksudnya ABCDE-nya atau gimana? Oh, perselubungan. Oke. Ini nih. Bionaru bilang kayak perselubungan, homogen, bla bla bla. Cara melaporkannya, Kak. Oke. Sebenarnya kalau cara melaporkan itu yang paling penting itu yang nomor satu di semua orang tuh beda. Nah, tapi kalau secara umumnya kamu bilangnya misalnya C ya, yang ini ya. Misalnya yang ini ya, kamu ngomong C ya. Kalau dia hitamnya putih, bersih kayak gini, kita bilangnya konsolidasi atau perselubungan biasanya. Jadi kalau di ini terdapat konsolidasi pada paru sisi kanan lobus inferior dan media ya. Nah, tapi kamu jangan lupa kalau kamu ngomongin redaksi tadi ya, cara apa namanya bahasa kerennya gitu ya, redaksi. Jadi kalau kamu ngomongin kayak gitu, kamu artinya kan pelaporan yang ada di lapor radiologi. Nah, itu artinya kamu juga harus ngomongin semuanya trakea terletak pada tengah, tidak ada deviasi. Nah, kalau di B ya, kalau B itu kan tampak adanya ini ya, tampak adanya infiltrat pada kedua lapang paru. Infiltrat itu kita ngomongin infiltrat kalau dia tuh putih-putih nambah. Jadi kalau gini, jadi kalau dia penuh konsolidasi namanya. Kalau dia titik-titiknya membanyak, itu namanya infiltrat. Kalau misalnya dia itu kayak gini, namanya nodul. Kalau dia lebih dari berapa 3 mm ya kalau salah tadi, 3 cm kalau nggak salah tadi, dia itu namanya massa. Kalau misalnya ada putih-putih, ada garis-garis putih-putih, tapi dia nggak patternnya nggak kayak infiltrat, itu bisa aja kalsifikasi gitu. Nah, tapi ya cara melaporkannya ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kamu ngomong tentang apa yang ditemukan, contoh infiltrat nodul atau apa, lokasinya di mana, ya udah itu doang. Biasanya gitu sih. Jadi ada ya kayak gitu, infiltrat pada kedua lapang paru kalau yang di B. Kalau yang di C ini kan konsolidasi pada paru kanan bawah, paru kanan lobus media dan inferior.
Kalau yang gue ada satu lagi nih. Nih, bonus nih. Nah, ini adalah abdomen kan. Nah, kalau kayak gini kamu baca redaksinya gimana gitu? Kalau redaksi kan artinya juga ada dibilangnya ada pneumoperitoneum. Jadi apa yang tampak gitu kan? Nah, pneumoperitoneum double lumen sign di sini nih. Gitu. Sorry, di sini nih. Pneumoperitoneum. Seperti itu. Ya, mungkin kamu bisa Halo, terputus ya. contek aja dari yang sudah ada gitu, dari dokter radiologi tulis apa, kamu contek aja Sorry, gitu. Kusana. Tadi sempat terputus sebentar. Oh iya, sorry. Ya, oke. Udah sampai mana tadi? Coba diulang sebagian yang tadi barusan aja. Oh, yang Soalnya baru banget. ya, Ya udah itu baru. yang gue bilang, kalau misalnya kalau kalian paling penting interpretasi dong kan, sebagai klinisi paling penting tahu nih diagnosisnya apa. Tapi kalau sebagai pelaporan ya yang seperti tadi ada kelainannya apa, di mana, kanan atau kiri gitu. Terus kalau mau lebih pasti lagi seperti apa, contek dari form radiologi yang ditulis sama spesialis radiologinya. Gitu deh. Oke. Oke, sudah selesai Kusana. Iya sih. Oke, terima Udah, kasih. slide-nya udah habis. Ya, Ya. terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa lagi, boleh ada waktu gak lo? Udah overtime ya? Iya, sebenarnya sudah lewat ya. Cuman boleh kita kasih waktu 5 sampai 10 menit. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh segera sekarang juga supaya Iya. semakin jelas gitu ya. Baik mau yang anatomis maupun yang patofisiologis boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita kasih waktu 5 menit deh. Coba kalau ada pertanyaan, boleh nanti kita bahas diskusi ya. Oke. Nah, itu. Oh, kalau ada waktu atau lewat, kalau ada waktu Insta boleh ajarin bagian-bagian mediastinum. Nah, bener sih mediastinum itu soalnya bener banget nih, Jacqueline nih. Mediastinum itu sebenarnya kayak lumayan penting dan jarang dibahas ya. Tapi kayaknya aku rasa kalau aku harus jelasin mediastinum lagi tuh kayak agak susah ya kalau di pertemuan ini, pasti kayak panjang gitu diskusinya. Dan satu lagi, kalau kalian curiga massa di mediastinum, lebih baik kalian CT scan aja daripada X-ray. Soalnya kalau X-ray itu nggak bisa lihat secara 3D sih, gitu. Paling bisa ada bilangnya massa, nggak bisa dibedain tuh masanya ada di anterior, ada di medial, atau ada di posterior, atau ada di bagian superior mediastinum. Soalnya kalau kalian ngerti lokasinya di mana, kalian kemungkinan bisa tahu kayak ini tuh penyebabnya apa sih masanya gitu. Kalau dia ada di anterior, oh jangan-jangan ini timus gitu. Kalau misalnya ada di yang lain, mungkin ini penyebabnya sesuai dengan anatominya gitu. Tapi suggestion yang bagus. Mungkin ntar di Insta aja kali ya. Boleh. Ntar kita chat, ntar kita bikin itu. Suka ditanya dokter paru. Oh, ya. Biasa dokter paru nanyanya ini kan, bagian-bagian mediastinum ada apa aja sih? Pembagiannya kayak gimana sih? Ya. Soal favorit. Soalnya banyak koas-koas yang nggak tahu gitu kan. Tapi gitu guys, kayak sebenarnya yang ditanya itu kan teori anatomis gitu. Tapi kita akan terima itu. Ntar kita akan bikin post IGP-nya supaya teman-teman bisa share, bisa di save buat contekan lain kali ditanya gitu deh. Oke. Oke, Ada ada pertanyaan lagi? lain atau masukan lain? Aku berharap sih ini nggak cuma berguna buat teman-teman yang
lagi koas, tapi mungkin kalau tadinya ada yang preklinik yang ikut, mungkin bisa membantu. Aku harapnya juga teman-teman yang udah UKM PPD pun mendapat sesuatu lah. Mungkin nggak banyak ya, tapi ada sedikit lah yang bisa dipelajarin gitu. Karena ini pasti penting banget ya, Kus ya. Terutama selain jadi koas, nanti kalau kita udah di IGD, misalnya internship, nah itu pasti sering banget pasien yang akan di chest X-ray gitu. Dan itu kita harus bisa interpretasinya. Iya, tapi yang paling penting itu guys, yang paling penting tuh kalian nggak boleh lupa tentang prinsip dasarnya kayak siluet, kayak radio opak, radio lusen. Itu nomor 1 yang paling penting. Nomor 2 itu kenapa gue gak bahas tanda-tanda khas pada X-ray gitu ya. Soalnya gue sangat percaya kalau misalnya secara klinis kita akan jarang ketemu yang tanda-tanda yang khas banget. Jadi lebih baiknya kita tuh tahu patofisiologi dan prinsip dasar di bawahnya. Jadi kita bisa, suatu hari kita bisa melogikakan kalau ada pasien yang nggak cocok dengan teori, kita kurang lebih bisa tahu, oh ini kira-kira kelainannya ini loh di sini. Gitu deh. Jadi nggak harus sesuai teori, tapi gue harap kalian suatu hari bisa gitu. Oke, Luk. Kalau nggak ada, mungkin teman-teman udah capek ya, udah hari Sabtu. Thank you banget semuanya udah pada meluangkan ya 1 jam waktu kalian. Terima kasih udah kasih gue kesempatan untuk sharing-sharing sedikit mengenai chest X-ray. Hari ini pesertanya nggak sebanyak yang kemarin-kemarin, mungkin karena terlalu simpel ya. Mungkin lain kali kita bikin yang lebih apa ya, yang lebih sering ditanya preseptor gitu kali loh, oke. Iya, boleh juga. Nggak apa-apa sih, nanti ini kan juga kelas-kelas pertama kita. Nah, nanti teman-teman boleh nih yang merasa terbantu ya, post di Instagram Story, terus kemudian nanti ajakin juga teman-teman yang lain ya. Yang pastinya kelas-kelas yang kita adakan nanti tentunya kita akan berlandaskan pada apa sih yang sering ditanyakan dan perlu untuk kita sebagai dokter umum. Ya. Oke, ini aku stop share. Udah kali ya, mungkin itu terakhirnya. Ini kali Luk, absen Luk. Oh Foto iya, ya, karena hari foto Sabtu namanya. juga ya. Terima kasih Bionardo sudah menghibur saya ya. Oke. Boleh yang berkenan kita nyalakan videonya sebentar. Kus bisa tolong bantu screenshot, Kus? Boleh. Teman-teman, terima kasih. Oke, aku screenshot ya. Ntar kalau teman-teman merasa terbantu atau apa, mungkin boleh tag kita di Instagram. Ntar kita akan repost. Oke? Ntar kita juga share Google Form. Ntar teman-teman kalau ada masukan apapun atau mau request next topiknya kita mau bahas apa gitu. Nah, boleh tuh ntar tolong diisi. Cuma 30 detik kok Google Form-nya, jadi cepet.